adamu wuqu'il mau'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'anna yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan lisari dinuri sariratika. Bismillahirrahmanirrahim. La yusyakikannaka, aja ngemang-mang ngaken temenan, mangaken temenan kaing sampean, kaing sira pil wa'di ing dalem janji, pil wa'di ing dalem janji. Janganlah menjadikanmu ragu-ragu pil wa'di di dalam janji yang telah Allah janjikan kepadamu. Jadi jangan menjadikan keraguan bagimu, gitu kan. Jangan sampai menjadikan keraguan bagimu. Alladzi opo adamu, nanti ke depan, opo adamu wuqu'il mau'ud oranana tumibane kang den janjiaken. Opo adamu wuqu'il mau'udi oranana tumibane perkara kang den janjiaken, tidak terjadinya apa yang sudah dijanjikan. Bahkan Allah berjanji, nanti di bawah cara janjinya, nanti di bawah ada. Nanti misalkan akan mendapatkan kemenangan, ya, tiba-tiba kemenangan yang Allah janjikan itu belum juga terjadi. Padahal wa in ta'ayyana lan sanajan tertentu, wa in ta'ayyana lan sanajan tertentu opo zamanuhu zaman yasi mau'ud, padahal waktunya sudah tertentu, waktunya sudah tiba. Tapi kenapa nih pertolongan Allah belum juga tiba? Nah, hal itu jangan menjadikan kita menjadi ragu-ragu. Misal, ya nanti di bawah ada contohnya, sebagai contoh gambaran aja. Kita mendapatkan bimbingan dari seorang syekh yang mursyid. Kata syekh, saudara Ahmad, engkau nanti begitu mukim di masyarakat, insya Allah ilmu berkah, masyarakat akan tunduk kepadamu. Begitu tiba masa mukim di masyarakat, ini Ahmad ini yang sudah lulus mengikuti ajaran gurunya dan sudah diistikhorohin oleh gurunya, lalu gurunya mendapatkan petunjuk bahwa Ahmad akan diterima baik oleh masyarakat. Ternyata ketika tiba masa mukim di masyarakat, itu kebalikannya, masyarakat justru banyak yang tidak suka dengan Ahmad. Bahkan banyak di antara masyarakat yang justru mau menjatuhkan Ahmad. Sepertinya mereka berbondong-bondong untuk menjatuhkan nama baik Ahmad. Padahal syekhnya telah mengistikhoroinya melalui perjalanan spiritual yang dilakukan oleh syekhnya, maka muncullah sebuah petunjuk bahwa Ahmad harus mukim di tempat anu, dan insya Allah awal kemungkinan merupakan awal keberkahan. Tapi ternyata kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Padahal syekhnya ini mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal seperti ini jangan menjadikan kita ragu. Ragu akan apa? Ragu akan apa yang fil wa'di, akan yang telah dijanjikan oleh Allah melalui lisan syekh kita. Itu ya. Jadi ketika kita dijanjikan sesuatu atau kita mendapatkan ilham, mendapatkan petunjuk sesuatu, tiba-tiba waktunya telah tiba, ya, waktunya telah tiba. Kayak tadi Ahmad, waktu tiba telah tiba waktunya mukim. Ternyata apa yang telah dijanjikan belum juga terbukti. Hal itu jangan sampai
menjadikan kita ragu, ragu terhadap janji Allah, apalagi kalau kita suudzon terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beradablah kalian, jangan sampai menyalahkan kepada Allah, ya. Beradablah kalian, jangan sampai kalian punya pikiran-pikiran yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu kan. Karena boleh jadi keterlambatan atau boleh jadi belum dikabulkannya janji-janji itu, belum terbuktinya janji-janji itu adalah karena kesalahan kita sendiri yang tidak memenuhi syarat-syarat di dalam berdoa, gitu ya. Allazi kang wa'ada janji kaing sampean bihi kelawan allazi kang wa'ada janji kaing sira bihi kelawan allazi sapa maulaka pangeran sira fi manamin ing dalem turu. Di dalam waktu turu kamu mendapat petunjuk dari Tuhanmu, dari Allah, bahwa kamu ini harus mukim di sebuah tempat, ya. Insya Allah disitulah awal mulanya keberkahan ilmu makan Allah zahirkan. Ternyata apa yang dijanjikan itu tidak terbukti. Jangan ragu, ya, akan janji Allah, ya. Ala lisani malakin atau ingatase lisane malaikat, atau kamu mendapatkan ilafat petunjuk dari malaikat. Karena kita misalkan sudah sampai pada makom tertentu sehingga kita sering kedatangan petunjuk-petunjuk melalui malaikat. Dalam petunjuk yang dibawa oleh malaikat itu bahwa kita ini akan berhasil atau kita ini akan terlepas dari sebuah masalah, misalkan. Au ilhamin atau kelawan ilham rohmaniyin kang bangsa rohmani, atau ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba adamu wuku'il mau'ud, apa-apa yang dijanjikan itu belum terjadi. Wa in ta'ayyana lan sanajan tertentu apa zamanuhu zaman yasi mau'ud, padahal waktu perjanjian itu telah tiba. Jangan sampai kau jadi ragu-ragu. Nah, ini sebagai gambaran. Ini dulu ya, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini akhlak Rasulullah nih, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah menerima janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baginda Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi memasuki kota Mekah. Beliau bermimpi memasuki kota Mekah, dan ini para sahabat percaya bahwa mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ru'yal haq, adalah mimpi yang benar. Mereka yakin bahwa itu walaupun malam mimpi merupakan janji-janji Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka artikan bahwa Allah telah mengizinkan kepada mereka para sahabat, kepada Nabi dan para sahabat, Allah telah mengizinkan untuk memasuki kota Mekah. Ya, sekalipun musyrikin Quraisy pada waktu itu masih menguasai kota Mekah tersebut. Jadi mereka mengartikan bahwa mereka sudah diizinkan oleh Allah supaya mereka dan Rasulullah memasuki kota Mekah, yang padahal pada waktu itu kaum musyrikin masih menguasai kota Mekah. Singkat cerita, akhirnya berdasarkan mimpi tersebut maka berangkatlah mereka semua dari Madinah menuju kota Mekah dengan sebuah keyakinan berdasarkan mimpi Rasulullah mereka akan diizinkan masuk ke Mekah. Ya, berdasarkan mimpi Rasulullah, ya, karena Rasulullah bermimpi, gitu ya. Ya, kemudian ternyata rombongan para sahabat itu dihadang sebelum mereka sampai ke kota Mekah. Ya, sebelum mereka sampai ke kota Mekah. Dan kaum musyrikin Mekah bersikeras menentang para kaum muslimin untuk memasuki kota Mekah.
yang kemudian dari kejadian tersebut maka kemudian terjadilah perjanjian Hudaibiyah atau sulhu Hudaibiyah. Nah, pada waktu itu sahabat atau kaum muslimin terpecah menjadi dua. Sahabat Umar yakin bahwa mimpi yang dialami Rasulullah adalah merupakan janji Allah yang diantikan bahwa Allah telah mengizinkan mereka untuk memasuki kota Mekah, gitu ya. Beliau sahabat Umar yakin dengan lantaran janji Allah tersebut ya bahwa mereka akan bisa memasuki kota Mekah, meskipun memasuki kota Mekah itu harus dilalui dengan peperangan. Itu sahabat Umar ngotot agar lanjut memasuki kota Mekah walaupun harus dengan jalan peperangan. Kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu ya dengan nur sirnya yang lebih sempurna daripada nur sirnya Sayyidina Umar, ini sahabat Abu Bakar menyetujui keputusan Rasulullah untuk mengadakan sulhu Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian untuk melakukan gencatan senjata, tidak boleh terjadi peperangan. Jadi sahabat Abu Bakar lebih setuju bersabar ya sesuai dengan perjanjian Hudaibiyah. Kemudian apa yang terjadi? Ternyata mimpi Rasulullah itu benar-benar terjadi. Pada tahun berikutnya para sahabat ya bisa benar-benar memasuki kota Mekah, dan ternyata perjanjian Hudaibiyah itu sangat menguntungkan kepada para sahabat. Jadi sehingga tahun berikutnya kaum muslimin bisa benar-benar memasuki kota Makkah secara aman ya, dan terbuktilah apa yang telah dimimpikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa janji Allah itu terbukti. Nah, jadi di sini ketika belum terjadi apa yang dijanjikan, jangan membuat kita ragu-ragu. Ya, Rasul itu kan bermimpi bahwa para sahabat bisa memasuki kota Mekah. Dan dalam mimpinya itu tidak dijelaskan tahun berapa, bulan apa, enggak dalam mimpi tersebut. Tapi yang jelas bahwa petunjuk tersebut pasti akan terjadi. Kalau belum terjadi, janganlah la yusyakkikannaka wuqu'u adamu wuqu'il mau'ud. Jangan sampai belum terjadi itu menjadikan engkau ragu-ragu. Bi an ulhimta annahu yahsul laka fil waqtil fulani fashun. Bi an ulhimta kelawan yenta den paringi ilham sapa sira. Bi an ulhimta kelawan yenta den paringi ilham sapa sira, seperti engkau mendapatkan ilham. Anau satune kelakuan, anau satemene kelakuan iku yahsul hasil. Laka kadwe sira fil waqtil fulani ing dalam waktu kang bangsa fulan opo patun kemenangan atau bedahe negara, mangga opo patun kemenangan atau bedahe negara. Seperti tadi ceritanya Rasul bermimpi bahwa mereka akan memasuki negara Mekah dengan aman dan damai. Akhirnya pada tahun itu mereka mencoba memasuki kota Mekah, ternyata mereka dihadang oleh kaum musyrikin Mekah. Sahabat Umar ngotot terus maju walaupun dengan cara berperang, tapi Abu Bakar menyarankan mengikuti Rasulullah untuk mengikuti perjanjian Hudaibiyah yang dilakukan antara para sahabat dengan kaum musyrikin Mekah. Mimpi itu tidak benar, tidak salah, karena kan waktunya tidak dijelaskan. Au yahsulu atau hasil fil ami ing dalam tahun. Oporohoun kajembaran. Atau misalkan kita sedang mengalami musibah, sedang mengalami paceklik besar-besaran, kemudian ada seorang wali melalui petunjuk dari Rahmani, zat yang maha kasih sayang, bahwa musim paceklik itu nanti akan hilang. Tiba-tiba musim paceklik itu belum juga
hilang. Padahal itu adalah melalui petunjuk para wali, dan petunjuk itu adalah ilham dari Allah. Itu jangan sampai membuat kita menjadi ragu-ragu terhadap ilmunya Allah, apalagi kalau sampai menjelek-jelekan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasanya bukan tidak terjadi, tapi belum terjadi. Au ghairu zalika, atau liyane mengkon-mengkonon kabeh, atau selain daripada contoh-contoh tadi. Kenapa kita tidak boleh ragu-ragu? Li alla yakuna dzalika syakku, supaya yenta oranana. Apa dzalika syakku, mengkonon-mengkonon ragu-ragu atau mang-mang, agar keraguan tersebut tidak sampai, gitu kan? Iku qad hafi basirotaka. Iku qad hafi, teman-temannya cadakan apa ya si syak. Iku qad hafi, teman-temannya cadakan apa syak. Basirotaka ing basirosira. Basirotaka ing pendengal ma'ati sira. Jangan sampai membutakan, mencacatkan, membuat cacat penglihatan mata hatimu. Wa ihmadan, lan memadamkan, lan nyirep linuri sarirotika, maring nur ati sira. Dan jangan sampai memadamkan terhadap nur hatimu, ya. Jadi penglihatan batinmu jangan sampai cacat, dan sinar mata hatimu jangan sampai padam. Kalau sampai padam, kau nanti tidak akan mendapatkan petunjuk lagi. Itu. Jadi faman wa'adahu maulahu syai'an, paman mangka utawi sapa wong iku wa'adan janjeni hu ing siman, sapa maulahu bendarane siman syai'an ing suwiji-wiji, maka barang siapa yang dijanjikan oleh maulahnya, oleh Tuhannya, Allah menjanjikan kepadanya sesuatu, wa in kana lan senajan ana apa wa'du, iku muayyana zamane kang dentang tuaken zamane, walaupun janji itu telah tiba masanya, sumalam yakok kemudian tidak terjadi, sumalam yakok kemudian tidak terjadi apa zalikal mau'udu, mengkon kang den janjeni. Kang Ahmad mesantren 10 tahun, gurunya mengistikhorohi, kemudian Kang Ahmad juga mengikuti hasil istikhoroh gurunya, mesantrennya 10 tahun. Bahkan Kang Ahmad juga tidak lepas munajat, berdoa setiap malam tidak pernah henti. Insya Allah dalam hasil petunjuk gurunya, begitu mukim Kang Ahmad akan mendapat respon yang baik di masyarakat. Nah itu. Tapi ternyata ketika dia mukim tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Ini jangan sampai kita menyalahkan siapa-siapa. Bahkan kita sudah khatam Dalail Khairat 3 tahun puasa, kita sudah khatam puasa Al-Quran 1 tahun, bahkan kita sudah khatam mengamalkan hijib-hijib doa-doa yang mustajab, bahkan juga kita sudah melalui proses-proses riyadhah dan mujahadah. Tapi ternyata kita juga masih belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati. Jangan sampai menjadikan engkau ragu. Ciri orang itu ragu-ragu, dia berhenti berdoanya, dia berhenti mujahadahnya, dia henti puasanya, dia berhenti auratnya, zikirannya. Itu namanya ragu-ragu. Ya, bahkan sampai kopiah lepas sebagai santri, bergaulnya juga bukan dengan para ulama lagi, balik haluan, itu namanya ragu-ragu. Kang Ridwan biasanya bawa tasbih, perjalannya juga menunduk, sekarang rubah, ya, sering tertawa, mending kalau ada temen, ini tertawa sendirian ini. Nah, ini ragu-ragu. Pala yang bagi, ya. Atau barangkali telif begitu mukim, kok kenapa ya saya mukim tapi seperti ini, itu kan. Pala yang bagi ayu syakki kahudalika, pala yang bagi mangka ora seyogya,
apa ayu syakika yen tamang mangaken ka ing sira apa ayu syakikahu yen tamang mangaken yusyakika yen tamang mangaken hu ing si wong apa zalika mengkon adamul wuqu'il maut adamu wuqu'il maut. Jangan sampai ragu-ragu. Insya Allah janji Allah pasti datang. Dulu zaman Nabi Isa gitu ya, para sahabat-sahabat Nabi Isa karena mendapatkan tekanan yang kuat dari orang-orang kafir sampai bertanya, mata nasrullah, kapan terjadi datangnya pertolongan Allah? Dijawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah pertolongan Allah dekat, tapi kok belum datang-datang. Ini jangan sampai menjadikan ragu. Ini terutama pada orang-orang yang ahli mujahadah. Jadi penting nasihat ini ya buat kita. Jangan ragu. Ya, jangan ragu. Terus saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ta'adab biadabillah, perbaiki adab-adaban kita. Jangan sampai kita menuduh kepada guru kita, menuduh kepada syekh yang memberikan petunjuk kepada kita dengan tuduhan-tuduhan yang lain-lain, atau barangkali kita menyalahkan Tuhan. Fi sidqi wa'din ing dalam benar janji rabbihi, fi sidqi wa'di rabbil benar janji pangeran si wong. Li jawazi ayyakuna, karena wenang yen ta'ana, karena wenang yen ta'ana apa wuku'u zalika mau'ud tumibane mengkon-mengkon kang den janjeni, apa wuku'u zalikal mau'udi tumibane mengkon-mengkon kang den janjeni. Karena bisa jadi janji Allah itu dikaitkan dengan asbab, dan asbabnya itu yang belum engkau lakukan. Kau akan diterima Ahmad di masyarakat asal kamu yang mau berjuang. Loh, kamu di masyarakatnya tidur terus itu, bukan salah petunjuk itu. Mu'allaqon, ya, mu'allaqon dikaitkan ala asbabin, ingat saya pira-pira sebab. Wa syurutilan pira-pira syarat. Istaksara al-haqqu bi ilmiha, istaksara deweki sapa al-haqqu Allah kang maha hak bi ilmiha kelawan ngaruhi asbab, ilmiha kelawan ngaruhi asbab, dikaitkan dengan sebuah sabab dan syarat yang hanya Allah sendiri yang tahu apa itu asbabnya dan apa itu syaratnya. Padahal Kang Ahmad sudah berdekatan, Kang Ahmad sudah berjuang, tetapi tetap masih belum terbukti. Ini mungkin ada syarat dan sebab yang hanya Allah yang tahu, yang belum terpenuhi. Makanya jangan kecil hati, terus saja, ya. Dunal abdi orana hamba. Kenapa asbabnya tidak dikasih tahu kepada si hamba, hanya Allah yang tahu? Li hikmatin, karena ana hikmah yuriduha kang ngarepaken sapa Allah ing hikmah. Oh, karena ada hikmah yang Allah inginkan. Mungkin Allah senang melihat Kang Ahmad tiap hari, tiap malam, tiap hari berpuasa, tiap malam bermunajat, tidak lupa bersedekah dan lain sebagainya. Mungkin ada hikmah yang hanya Allah yang tahu, ya, yang Allah kehendaki. Wa min hadzal qismi lan iku setengah saking ikilah bagian mau te barang yaqau kang tumiba apa mali ba'dil auliyai kadue sebagian piro-piro wali. Termasuk kepada bagian ini adalah apa yang terjadi pada sebagian wali Allah. Ayyuh biro yen tangabarakan sopo bi annahu yahsulu fi hadzal ami kadza. Ayyuh biro yen tangabarakan sopo ba'dul auliya bi annahu kelawan setemene kelakuan iku yahsulu hasil fi hadzal ami dalam ikilah tahun, fi hadzal ami dalam ikilah tahun apa kaza mangkenen. Ada seorang syekh besar, waliullah besar, memberikan kabar sesuai dengan petunjuk rohmani bahwa nanti akan terjadi ini. Ya, seperti sekarang musim pandemi ini, banyak orang yang datang misalkan kepada Habib, kira-kira kapan pandemi akan berakhir?
Habib mengatakan sesuai dengan hasil istikharah petunjuk dari Allah, insya Allah tahun 2022 pandemi akan berakhir. Ternyata pandemi belum juga berakhir misalkan. Kadzal summa la yasulu, maka kari-kari ora hasil opoza, ternyata tidak kejadian. Di 2002 itu masih aja ada pandemi. Nah itu. Sehingga apa yang terjadi? Baya qauma katumiba sapa ba'dun nasi, sebagian manusia fi a'radihim lam kawirangan yasi ba'dul aulia. Sehingga apa yang terjadi? Ba'dun nasi, sebagian manusia akhirnya banyak yang mempermalukan wali tadi. Lah, wali apa? Wali entut. Istihoro entut. Mujahadah entut. Mana buktinya tidak terjadi? Mereka mempermalukan wali tadi. Ya. Wa minhu lan iku setengah saking hadzal qismi. Maute barang waqa'a kang tumiba apa ma lahu kadoe Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga termasuk kepada kategori ini adalah apa yang terjadi pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Min akhbari, saking piro-piro beritane Kangjeng Nabi. Min akhbari, saking beritane Kangjeng Nabi sahabati maring sahabat, bil fasih, kelawan kabukane negara Mekah. Ini Rasul mengkabarkan kepada sahabat bahwa nanti negara Mekah akan bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Mekah akan bisa dikuasai oleh kaum muslimin. Tiba-tiba para sahabat datang ke negara Mekah. Di negara Mekah mereka dijegal oleh kaum musyrikin Mekah sehingga tidak bisa masuk negara Mekah. Loh, ini kan janji negara Mekah akan dikuasai. Kenapa negara Mekah malah tidak dikuasai? Sahabat Umar ngotot, ayo kita perang saja. Tapi sahabat Abu Bakar lebih percaya kepada kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjanjian Hudaybiyah. Ya, ternyata betul ya. Pada tahun berikutnya setelah melakukan perjanjian Hudaybiyah, para sahabat datang lagi ke negara Mekah dan betul negara Mekah bisa dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, janji Allah bahwa Mekah akan dikuasai ternyata terbukti. Maka jangan ragu-ragu. Cuma la yasulu, mangka kari-kari ora hasil apa patu fi dzalikal ami, ing dalam mengkon-mengkonon tahun, bal fi amin, balik ing dalam tahun ba'da sawise zalik. Tidak terjadi Fathu Makkah pada tahun itu, terjadinya pada tahun berikutnya. Maka faidha khotor, maka nalikum merentek lil muridi kadwe murid, lil muridi kadwe murid apa khotirun kumerentek rahmaniyun kang bangsa kepengeranan. Maka andai kata seorang murid punya petunjuk batin yang datang dari Allah, aw malakiyun atau khotir kang bangsa malaikat, sumalam yahsul, maka kari-kari olah hasil apa muqtadha kang den tatrapani, apa muqtadha kang den tatrapi khotir, apa muqtadha kang den tatrapi khotir, kemudian tidak terjadi apa yang mereka kerentegan, apa yang mereka rasakan, maka la yang bagi, maka ora seyogya apa yasuka yang tamang mang sapa si murid fi husul maud ilm hasile kang den janji. Maka jangan ragu-ragu, si murid hendaklah tidak boleh ragu-ragu, bahkan baliyam bagi balik seyogya apa ayya arifa yang tangawari sapa ya si murid, apa ayya arifa yang tangawari sapa murid qadrahu ing kadare murid. Bahkan si murid harus membaca, mengintrospeksi akan keadaan dirinya, akan pangkat dirinya, wa yata'addaba lan yen ta'addub sapa murid ma'a rabbih, serta pangerane murid, wa yata'addaba lan yen ta'addub tatakrama gawe tatakrama sapa murid ma'a rabbih, sertane pangerane murid. Jangan sampai ragu-ragu, jangan sampai tidak percaya, bahkan harus beradab, bertatak rama kepada Allah. Wa yaskunalan yenta anteng sapa murid ilahi maring Rabb, kemudian tenang, ya tenang dengan janji Allah, percaya dengan janji Allah. Bima lembarang wa'ada kang janji sapa Rabbhu ing ma bihi, bima lembarang wa'ada kang janji sapa Rabbhu ing murid bihi kelawan ma.
tenang akan hatimu akan janji-janji Tuhanmu. Wala yatasyakkaku, dan tidak boleh ragu-ragu si murid fi dzalika ilal mongkon-mongkonon wa'di, fi dzalika ilal mongkon-mongkonon wa'di, jangan sampai dia ragu-ragu. Wala yatazalzalu, dan jangan gonjang-ganjing. Wala yatazalzalu, lan aja gonjang-ganjing opo itikade si murid, kemudian keyakinannya, ya, jangan sampai gonjang-ganjing. Ini nasihat buat santri. Santri, kalau engkau sudah mukim di masyarakat, ekonomi belum dibuka sama Allah, jangan gonjang-ganjing, jangan bimbang, jangan ragu. Teruskan ajarkan ilmumu di masyarakat, teruskan amalkan ilmumu yang didapatkan dari pesantren. Paman maka uti sapa wong iku kadzalika iku kana ana sapa siman iku kadzalika kaya mongkon-mongkonon ya'rifa qadrahu wa yata'addaba ma'a rabbih. Bila seseorang mendapatkan fenomena seperti tadi, kemudian dia beradab yang baik kepada Rabbnya, dia tenangkan hatinya, dia buang keraguannya, maka berarti dia adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Fahuwa mangka utisiman iku arifun, orang yang ma'rifat billah kepada Allah. Salimul basirah, yang selamat mata peninggal atine, mata hatinya itu selamat, tidak cacat, tidak buta. Munawwirus syariroh, kang padang atine, hatinya terang, sinar hatinya terang benerang, tidak padam. Wa ilalan lamun ta'orana kadzalik, wa ilalan lamun ta'orana kadzalik, andai kata dia tidak demikian, fa'alal aksi maka ingatase sewalike, fa'alal aksi maka ingatase sewalike min dzalika, saking mengkon-mengkonon arif. Kalau dia ragu-ragu, kalau dia tidak tenang, kalau dia gelisah hatinya, kalau dia tidak beradab kepada Allah, bahkan menyalahkan kepada Allah, menyalahkan kepada syekh misalkan, maka berarti dia tidak termasuk kategori orang yang arif billah. Idza fataha laka wijha, wallahu a'lam bishawab.